Sekolah awalnya sondi? Ngarol. Oke. Apa sing ana ning benakmu ketika terpikir untuk melakukan perjalanan Ring of Java ini, Mas? Nah, aku itu nggak pernah memikirkan panjangnya kilometer, lamanya perjalanan. Saya anggap itu jadi satu lembaran yang tak isi opo gitu, Mas. 3000 kilo kalau saya selesaikan cuma untuk mengukur jarak, kayaknya percuma. Jadi akhirnya 3000 ini tak konsep bahwa saya akan sowan ke tanah Jawa, tanah yang sudah sangat tua, kemudian sowan kepada saudara-saudara sepanjang jalan, sepanjang pesisir pantai utara hingga ujung paling timur, kemudian di sisi selatan sampai ujung paling barat, kemudian saya kembali lagi ke tempat start di ibu kota, Jakarta. Jadi 2 bulan menuju 3000 ya bersepeda seperti biasanya. Sehari ya 2-3 jam. Kemudian di weekend itu nanti dibikin 100 kilo, 120 kilo. Kalau jam ya antara 5-6 jam. Kemudian mulai belajar nih nutrisinya. Aku kudu makan apa. Kemudian saya membiasakan satu bidon itu habis untuk berapa kilometer. Jadi secara latihan fisik itu berlatih, nutrisinya juga saya membiasakan diri. Kemudian untuk sepeda itu settingannya juga diberesin semua. Dari rasio saya pakai berapa, ban ukuran berapa, kemudian barang apa saja yang harus saya bawa selama 3000 kilo. Nah untungnya di 3000 kilo ini karena di Pulau Jawa adalah pulau yang paling padat toh Mas. Jadi ya aman aja, karena sebelumnya sudah beres nih. Yang saya di Unbound itu kan nggak ada minimarket, nggak ada rumah warga. Nah itu selesai, saya yakin di 3000 ini ya pasti selesai. Hari pertama hujan. Jadi settingan jersey, kaos kaki dan semuanya tuh putih karena hujan. Jadi settingannya wes nggak ganteng lagi. Hari pertama panas Pantura, panas banget. Jadi 35-36 derajat. Itu sampai menjelang pukul 5 suhu udara masih seperti itu. Jadi saya finish hari pertama itu jam 6:30. Kemudian hari kedua saya mulai jam 2 dini hari menuju ke Semarang. Nah ini waktunya wis mulai enak Mas, karena hari kedua ini saya finish jam 12 malam. Hari ketiga itu jam 5 saya sudah mulai berangkat. Kemudian masuk ke Surabaya itu masih sore, masih jam 4. Kemudian malam itu rencananya mau sampai Probolinggo. Tapi sama teman-teman di Elengke bahwa bahaya Mas. Nah, jadi saya dari Surabaya akhirnya geser ke Sidoarjo untuk bermalam di Sidoarjo hari ketiga. Hari keempat saya berangkat dari Sidoarjo pukul 4 pagi. Setengah 8 mulai nih perjalanan ke arah Baluran, kilometernya sekitar 220 kilo. Beruntungnya karena ini Agustus, itu sangat bantu saya Mas. Jadi karena banyak bendera merah putih, banyak umbul-umbul sepanjang jalan, kan akhirnya saya bisa tahu nih
ini angin itu dari depan, dari kanan, dari kiri atau dari belakang. Jadi begitu saya dapat ketika kibaran bendera ini ke arah depan berarti saya dapat angin dari belakang. Nah, speednya bisa nambah di situ. Jadi selama perjalanan kita mengenali alam sih. Apa yang dari alam bisa kita baca untuk mendukung perjalanan itu. Itu salah satu yang saya dapat. Akhirnya di Baluran sesuai target saya nih, saya nggak ingin masuk ke hutan Balurannya kan malam ya, karena resiko keamanan. Kemudian di sana memang nggak ada apa-apa. Saya finish di Baluran itu jam 5 sore. Tanggal 8 saya akan masuk ke Baluran untuk explore Baluran. Ini menurut saya ini etape yang cukup berat karena saya harus mengejar jarak yang cukup jauh dari Sidoarjo ke Baluran di tanggal 7, tanggal 8 masuk ke Baluran untuk pengambilan gambar. Otomatis berangkat dari Baluran menuju ke Lumajang Senduro itu lebih siang, Mas. Nah, resikonya adalah saya akan finish di Lumajang nanti sudah menjelang malam. Dan akhirnya kejadian. Saya di Senduro jam 9 malam, Mas, di kaki Gunung Semeru ya. Itu jam 9 malam. Tanjakan paling panjang itu Lumajang ke Bromo, total 40 kilo lebih ya. Nah, dari penginapan saya itu sekitar 30 kilo. Itu tanjakan paling panjang, hutan paling lebat dibanding sisi utara Pulau Jawa. Sampai Jemplang pukul 10, kemudian turun di Sabana di Bromo sampai saya masuk ke pasir, ke lautan pasir. (1040) solar untuk pesepeda yang suka dengan perjalanan jarak jauh, saya sangat merekomendasikan karena baterai runtime-nya sangat panjang. Di mode hemat baterai dengan semua sensor yang terpasang, heart rate, speed, cadence, radar, power, itu di mode hemat baterai kita bisa pakai sampai 82 jam. Menjelang siang menuju sekitar jam setengah 1 mungkin ya, itu saya melanjutkan perjalanan ke arah Malang. Nah, Malang ini adalah titik untuk istirahat karena 3 hari berturut-turut kilometernya panjang. Jadi di Malang ini, jadi Senduro Malang ini kilometernya cuma 119. 270 kilo. Malang Pacitan ini kilometernya sebenarnya pas, Mas, tapi akan banyak checkpoint bayangan di sini karena saya dari Malang nanti ketemu teman di Blitar, kemudian geser lagi ketemu teman di Tulungagung, Trenggalek, Ponorogo, kemudian Pacitan. Jadi saya 6 kota di hari itu, 270. Hari yang panas. Kemudian ditutup terakhir masuk ke Pacitan harus nanjak cukup panjang 20 kilo dari Ponorogo ke arah perbatasan dengan Pacitan. Jadi saya finish di Pacitan jam 7 gitu ya, Mas, jam 7 malam. Wah, luar biasa ketemu Mas Bob ini, kebanggaan buat Pacitan Road Bike.
luar biasa. Senang banget bisa Mas Prawo di sini. Semoga nanti ada waktu buat ini ya, ngobrol-ngobrol, kita sharing-sharing. Siap. Hari ini Sesuai kata Dek Handi, Pacitan kecepatan. Pacitan Jogja itu perjalanan pulang kampung toh. Jadi saya akan balik ke Jogja ketemu anak dan istri. Nah biasanya dari Pacitan itu arahnya nanti ke Semanu, Wonosari, kemudian Piungan, balik ke kota. Tapi karena ini ngejar 3000 kilo, saya geser ke selatan mas. Jadi kalau nggak salah ada 9 pantai di Gunung Kidul itu saya lewati di sisi-sisinya. Jadi dari Pacitan, nanti Baron, Krakal, Kukup, terus sampai ke barat, turunnya di Panggang. Di Panggang Paralayang, Parangtritis, Pantai Depok, Samas baru nanti masuk ke Jogja. 190 kilo, nanjaknya 3000. Di kilometer 1939, steler kakinya mas. Di Jogja, tidur di rumah bareng anak istri. Kemudian target hari itu saya ke Cilacap. Dari lewat Kulon Progo, Purworejo, Kebumen, tapi lewat JLS. Jadi jalan Dendles itu geser ke selatan lagi, nanti nanjak di Pantai Ayah, turun ke arah Cilacap, kemudian baru naik ke kanan sampai perbatasan Jawa Barat. 260 kilo. Di Cilacap saya tidur di salah satu warung yang di tahun sebelumnya saya pernah istirahat di sana. Berangkat pagi itu masih gerimis mas. Nah ini salah satu etapa paling basah karena 7 jam perjalanan saya kehujanan. Jadi dari Cilacap masuk Pangandaran arah Garut itu full basah. Kemudian nonton kilometer, kayaknya aman nih untuk perjalanan 3000 ini. Paling enggak saya sampai di Rancabuaya. Masuk ke Jawa Barat full rolling mas. Jadi kalau pantai utara tuh flat, kalau di sisi Jawa Barat tuh jalannya naik turun. Ini seru karena jarak dari Rancabuaya itu 400 kilo lebih lah ya kalau dari startnya teman-teman Bentang Jawa. Nah hitung-hitunganku ini kalau saya start di pagi yang sama, di jam yang sama, saya akan ketemu di daerah sekitar Pelabuhan Ratu. Itu akhirnya perhitungan saya nggak meleset mas. Akhirnya saya ketemu orang pertama, ketemu Mas Zaki, kemudian ketemu Steven, ketemu Bembeng, Mas Haidir, ketemu Citra. Jadi di kilometer sesuai perhitungan akhirnya ketemu teman-teman mereka. Nah itu rasanya sepi. Sebelumnya tuh seneng ya mas ya, karena kita biasanya saya yang balapan, sekarang saya yang nonton orang balapan. Bangun nih, anak-anak ini sangar sih. Masuk Pelabuhan Ratu itu menjelang Isya, sudah malam, disambut badai. Jadi malam itu angin cukup kencang. Kemudian beberapa tenda yang ada di bibir pantai itu ya ranting pohon, petir. Itu sekitar jam 7 malam. Saya bayangannya tuh finishnya di Carita, 200 kilo. Di bayangan saya selama perjalanan tahun lalu dari arah Carita ke Pelabuhan Ratu tuh kayak banyak turunnya mas. Jadi aku tenang,
Hari ini kayaknya cuma ada 2 tanjakan yang panjang, setelah itu banyak turunnya. Ternyata setelah saya masukin peta rute di Garmin, itu ada 13 tanjakan. Di 1040 dengan dimensi layar yang lebih lebar, saat kita mengikuti rute dan di rute itu ada tanjakan, maka otomatis mode Climbing Pro itu akan berfungsi. Jadi kita bisa melihat seberapa panjang tanjakan yang ada di depan, kemudian berapa jarak yang harus kita tempuh untuk menyelesaikan tanjakan itu, berapa gradiennya, semua terbaca dengan baik. Rencananya istirahat di Carita, sempat maghriban dulu 20 kilo sebelum Carita. Maghriban, kemudian karena mendapat kabar ibu saya menuju ke Jakarta, yang tadinya di Carita istirahat, akhirnya hari itu saya nambah lagi 85 kilo lagi. Jadi dari Carita, Anyer, kemudian malam itu saya istirahat di Cilegon. Jam 11 malam baru masuk Cilegon. Biar besok saya bisa ketemu ibu, kondisinya masih terang. Dari Cilegon, ini saya tidur di rumah bapaknya Mas David. Ya, Mas David ini yang mengantarkan saya dari Jogja. Di etapa Jogja itu Mas David sempat ngiringin saya. Kemudian dia ngasih info kalau dia ada rumah di Cilegon. Saya istirahat di rumah bapaknya Mas David. Saya berangkat jam 5. Ya, jam 5 persiapan, jam 6 start. Jam 6 start ke arah alun-alun Cilegon. Nah, itu menurutku etapa paling aneh bagi saya. Jadi setelah lepas dari Cilegon, begitu di Garmin kilometernya 2.900, kan tinggal sisa 100 kilo lagi nih untuk finish. Nah, di situ saya ditemani Mas Reza. Kok rasa-rasanya jadi melankolis dulu, Mas. Ya, wis rampung gitu kan. Ya udah selesai. Saya nggak ingin bersepeda ditemani orang. Jadi di situ saya ngerasa aku pengen dewi. Akhirnya saya ngomong ke Mas Reza, kilometerku udah segini, mohon izin ya, setelah ini kalau ada persimpangan di depan, Mas boleh kok pulang dulu, saya pengen sendirian. Itu cukup membuat hati gundah karena sudah menjelang selesai di Cilegon, 2.900 kilo. Banyak dialog di kepala. Apa ya, salah satunya kok yaitu sih, setiap perjalanan panjang di akhir-akhir tuh rasanya pasti sedih untuk menerima kekosongan setelah menyelesaikan tantangan. Itu biasanya tuh banyak pertanyaan di sini, ki aku kudu ngopo, setelah itu saya ngapain gitu. Jadi lebih banyak ngomong ke diri sendiri sih 100 km terakhir. Jadi bayanganku itu masuk Jakarta sebenarnya kan malam, Mas. Tapi karena ibuku datang, saya udah bilang sih, Bu, nggak usah ke Jakarta gitu kan, karena kondisi COVID lagi tinggi kan. Karena anak dan istriku juga harusnya tuh berangkat ke Jakarta, tapi karena anakku ternyata baru selesai minum antibiotik, belum terlalu sehat, akhirnya ibuku yang datang ke Jakarta. Dari terharu sih, Mas, setelah sangat panjang ya, 3.000 kilo ya, akhirnya ketemu ibu. Senang sih, Mas.
begitu tahu ada tantangan 3.000 kilo, bagiku wah mesti iso gitu. Tapi begitu finish dan ternyata iso itu juga rasanya malah balik lagi, kok tenanan iso yo gitu. Kok tenanan iso yo. Ya bersyukur sih Mas, banyak yang nolong di jalan. Ya semoga perjalanannya diberkati. 3.000 kilo itu saya tahu bahwa ternyata semangat itu nular Mas. Tak pikir yang saya modalku kur semangat ya Mas. Ternyata semangatku bisa nular ke teman-teman yang ada di jalan, nambah saudara, kemudian nambah kenalan. Banyak hal yang biasanya kita berbincang di media sosial akhirnya ketemu langsung. Kemudian lebih banyak bersyukur sih Mas, karena di 3.000 kilo kalau tidak ada bantuan dari Yang Maha Kuasa dan teman-teman yang lain, mungkin effortnya akan lebih besar ya Mas dibanding perjalanan yang sudah saya jalani kemarin. Karena bagiku perjalanan kemarin itu saya diparingi lancar, saya diberi lancar hingga sampai finish, bisa ketemu ibu, balik ke Jogja lagi ketemu anak dan istri. Itu sih Mas, kayaknya memang saya harus banyak bersyukur.